Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Minggu 27 Februari 2022 dalam minggu biasa yang ke-8. Doa dan permenungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Angelika BRR dari komunitas Noemuti TTU NTT. Renungan disiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Salva BRR dari komunitas Yogyakarta. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45. Permenungan kita hari ini dengan tema damai terletak dalam hal-hal kecil. Mari kita siapkan hati, siapkan batin untuk mengundang kehadiran Roh Kudus yang akan menyertai kita dalam seluruh hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Bijaksana, sumber kehidupan dan harapan kami, kurniakanlah rahmat kasih-Mu kepada kami, agar kami mampu menjadi penyalur kasih bagi sesama dalam pelayanan kami. Mampukanlah kami untuk menjadi pribadi yang bisa membawa kedamaian bagi sesama, bukan membawa bencana. Engkau Tuhan yang Maha Bijaksana, yang kami puji dan kami sembah kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka.
Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak dapat engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan haraan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Damai terletak dalam hal-hal kecil. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Sepenggal kata sederhana yang menjadi tema permenungan kita pada hari ini mau menggambarkan bahwa sebuah kedamaian itu berasal dari hal-hal kecil dan sederhana yang kita lakukan dalam keseharian hidup kita. Kedamaian itu bukan berasal dari hal-hal yang luar biasa, melainkan dari hal-hal yang kecil dan sederhana yang mungkin seringkali kita lupakan dan kita remehkan. Sapaan sabda Tuhan pada hari ini kembali menyapa kita bahwa perbuatan baik yang kita lakukan haruslah mencerminkan rasa yang tulus dan memancarkan sinar kasih dan kedamaian. Yesus dalam sabdanya mengatakan bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat akan mengeluarkan barang dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan dari mulutnya keluar dari hatinya. Orang yang baik dan tulus akan selalu memancarkan kedamaian dan kebahagiaan, baik untuk dirinya sendiri dan juga bagi setiap orang yang ia jumpai dan yang ada di sekitarnya. Karena setiap perbuatan baik yang kita lakukan, baik itu besar maupun kecil, dan setiap kata yang tulus yang kita ucapkan, itu merupakan sebuah doa. Doa-doa kecil yang akan selalu menggema dalam hati. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tinggal beberapa hari lagi, hari Rabu tanggal 2 Maret, kita akan memasuki masa Prapaskah, masa di mana kita diberi kesempatan untuk menyili dosa-dosa dengan doa, mati raga, tapa, puasa, dan pantang. Semoga dengan sapaan sabda Tuhan hari ini, kita semua semakin menyadari akan pentingnya nilai sebuah ketulusan, dan marilah bersama kita tinggalkan segala sikap keegoismean kita dan mempersiapkan diri untuk menyambut masa yang penuh rahmat,
dengan perbuatan-perbuatan baik yang melahirkan kedamaian bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Para sahabat yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi semua umat beriman yang menjauhkan diri dari Tuhan, ya Bapa yang Maha Rahim, hantarkanlah kembali umat-Mu yang menjauhkan diri dari hadapan-Mu. Semoga berkat kemurahan kasih-Mu, mereka kembali ditobatkan dan bersatu kembali bersama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang saat ini terpapar virus COVID-19, Allah yang Maha Belas Kasih, sembuhkanlah saudara-saudari kami yang saat ini terpapar virus corona. Semoga dengan menjalankan isolasi mandiri dan perawatan dari para medis, mereka boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari yang tertimpa bencana alam, ya Bapa yang Maha Kasih, lindungilah saudara-saudari kami yang tertimpa bencana alam, banjir, tanah longsor, dan gempa bumi di berbagai wilayah di tanah air ini. Kuatkanlah iman mereka agar mereka menerima semua kesulitan hidup dengan hati yang ikhlas. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita masing-masing, sanak saudara kita di mana saja mereka berada, kita mohon kepada Tuhan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan tetap setia dan taat kepada Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat doa kekuatanku, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hati.